僕ではなかったの。早い早い、ごぼうでお前ら。あれ来ねえぞ。来た。それを倒すのがドラゴンスレイヤーだろ。くそ。本気でそう思ってるなら止めやしねえよ。ハッピー、人間じゃ勝てねえが竜なら勝てるかもしれねえ。Oke guys, di part sebelumnya kita udah dapat rahasia terbesar yang disimpan oleh Cat Shelter selama 400 tahun. Dan akhirnya Wendy Marvel si Dragon Slayer Langit bergabung dengan anggota Fairy Tail. Kita juga udah lihat kekuatan luar biasa Natsu dan kawan-kawan menghadapi Dragonite atau naga buatan ciptaan Daphne. Dan kali ini kita udah masuk ke season 3 dari Fairy Tail. Mantep banget deh. Sebelum nonton jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Biar kalian gak ketinggalan setiap update video dari Gnosis tentunya. Kalau gitu, nggak usah lama-lama lagi, mari kita menuju ke pembahasan alur cerita anime Fairy Tail part 19. Terobos aja kuy. Pembukaan season 3 Fairy Tail dimulai dengan bersenang-senang dulu karena Fairy Tail akan mengadakan pesta besar-besaran di kota Magnolia untuk menyambut musim Sakura. Setelah mengucapkan kalimat pembuka yang penuh semangat, Makarov mengumumkan kepada seluruh anggota Fairy Tail tentang pesta Hanami atau pesta makan dan minum di bawah rindangan bunga Sakura. Kayak sejenis piknik gitu guys. Sementara itu Natsu beserta timnya ternyata sedang melakukan pekerjaan untuk mencari tumbuhan berkhasiat tinggi di sekitar Gunung Hakobe. Saljunya begitu lebat membuat Lucy dan Wendy berlindung dari udara dingin di dalam Holorogium. Sementara Natsu, Grey, dan Erza tetap berjalan seperti biasa karena sudah tahan banting. Di dalam Horologium, Lucy dan Wendy mengobrol tentang pesta Hanami yang akan diadakan di Magnolia dengan senang hati. Natsu yang mencium aroma tumbuhan yang dimaksud segera berlari ke tempat itu dan terkejut melihat kehadiran sesosok monster penjaga Gunung Hakobe bernama Blizzarvan. Segera saja tim itu menghadapi monster tersebut sementara Lucy dan Wendy yang mengumpulkan tanamannya. あれの注意を引きつける。その隙を伺って。急いで急いで。アイスメイク操作。あらどうだ。おいおい。カリュの。Mendadak longsor salju terjadi hanya sesaat setelah Blizzarvan berhasil dikalahkan. Seketika membuat mereka ikut terkena longsoran. Bahkan Lucy sampai tertumpuk salju yang tebal. Hasilnya pada esok hari ketika pesta Hanami digelar, Lucy tidak bisa ikut karena terserang demam tinggi dan harus beristirahat. Melihat hal itu, Natsu dan Happy jadi sangat kepikiran karena mereka tahu Lucy sangat menantikan pesta Hanami untuk melihat bunga sakura pelangi di malam hari. Pesta pun diadakan dan para anggota Fairy Tail berpiknik ria sambil bermain sebuah permainan yang disebut bingo. Erza yang pertama kali mendapatkan hadiah bingo, namun ternyata hadiahnya adalah tanaman yang mereka dapatkan kemarin dan sudah dalam keadaan layu karena kering. Lucia masih terbaring di kamarnya mengingat momen-momen menyenangkan dan menegangkan yang sudah dia lalui bersama Fairy Tail. Sambil tersenyum dia pun mencoba tidur kembali. Tapi Lucy terbangun di malam hari karena mendengar suara-suara yang ribut di luar. Saat Lucy membuka jendela terlihatlah pohon sakura yang berada di atas kapal kecil berjalan mengikuti arus sungai Magnolia lewat. Pohon sakura itu benar-benar berubah menjadi warna pelangi. Lucy pun tidak bisa menahan senyumannya setelah melihat keindahan luar biasa di hadapannya. Esok paginya Lucy sudah sehat kembali dan bergabung kembali bersama teman-temannya. Mendadak Will dikejutkan dengan suara Makarov yang marah karena Fairy Tail mendapatkan protes dari wali kota Magnolia akibat satu pohon sakura dicabut dari tempatnya. Mendengar itu sontak Natsu dan Happy menjadi panik dan Lucy yang melihatnya hanya bisa tertawa seraya berterima kasih kepada kedua temannya yang luar biasa itu.
Beberapa hari setelah perayaan pesta Hanami, Guild Fairytale kembali disibukkan dengan pekerjaan mereka. Tak terkecuali Wendy yang bingung memilih pekerjaan selanjutnya. Selama ini Wendy hanya baru memilih pekerjaan yang simple. Tapi ternyata Wendy ingin mengambil pekerjaan besar juga. Melihat semangat Wendy, Miragen pun menyarankan sebuah pekerjaan yang menurutnya akan cocok untuk Wendy sebagai pembelajaran. Ternyata misi itu dari produser pentas di kota Onibus yang dulu dijalankan oleh Natsu, Grey, Erza, serta Lucy. Pekerjaannya adalah untuk membasmi roh jahat yang menyebabkan pesta jadi sepi. Orang Jepang aja percaya dengan dukun-dukun kayak gini guys. Yang bikin usaha jadi sepi dan lain sebagainya. Makanya ada fairy tale. Di Indonesia nanti kita bikin apa? Gnosis. Melihat itu, Natsu dan yang lainnya menyarankan Wendy untuk tidak mengambil pekerjaan karena bayarannya kecil tapi pekerjaannya setumpuk. Carla pun tidak menyetujuinya, tapi Wendy tetap bersikeras ingin menjalankannya. Membuat mereka berdua sempat bertengkar kecil dan Carla tidak mau ikut. Wendy memberanikan diri untuk pergi sendiri, tapi hal itu tidak disetujui oleh Makarov. Makarov pun mengutus Happy serta Frit untuk menemani Wendy menyelesaikan misinya. Tapi sesampainya di stasiun, ternyata kereta menuju Onibus mengalami gangguan sehingga tidak bisa beroperasi. Melihat hal tersebut, Wendy pun memutuskan untuk berjalan kaki saja hingga mencapai Onibus meskipun jaraknya cukup jauh. Wendy dan yang lainnya bergegas menyusuri jalanan, tapi hujan mendadak turun tepat seperti prediksi Wendy beberapa saat sebelumnya. Kemudian mereka bertiga berteduh terlebih dahulu di dalam goa. Setelah hujan reda, mereka pun melanjutkan perjalanan tapi diserang rasa lapar. Frit menangkap banyak sekali ikan terbang. Namun Happy mengatakan rasa ikan terbang sama sekali tidak enak. Frit dengan semangat mengolah ikan terbang menjadi berbagai hidangan. Mereka bertiga pun mulai makan. Namun ternyata rasa ikan terbang memanglah tidak enak bagaimanapun cara masaknya. Sementara itu Erza yang baru sampai di guild mendengar Wendy yang menerima request pekerjaan dari produser pentas di kota Onibus. Dan segera saja Erza yang sepertinya sangat bersemangat jadi artis panggung langsung bersiap-siap untuk menyusul Wendy dan yang lainnya. Bahkan sampai membawa kostum panggung juga. Lucy dan Carla pun memutuskan untuk ikut karena khawatir keadaan Wendy. こっちの方が不安かも。 Tak berapa lama kemudian Natsu yang juga baru sampai ke guild mereka ikut menyusul setelah mendengar Erza Lucy yang juga ikut pergi ke kota Onibus. Natsu yang mudah mabuk transportasi memaksakan diri untuk naik kereta sendirian. Tapi ternyata gangguan di kota Onibus masih terjadi dan menyebabkan kereta beberapa kali bolak-balik. Natsu pun semakin mual sampai tak sadarkan diri. Esok harinya Wendy beserta Happy dan Frit kembali berjalan dan sampai di hamparan padang pasir. Mereka sempat kepanasan sampai Happy jadi lemas dan juga terancam akan terkena badai pasir yang sebentar lagi menyerang. Di sisi lain Lucy, Carla dan juga Erza sampai di padang pasir, namun Erza terhisap masuk ke dalam pasir tersebut. Lucy mencoba membantunya dengan memanggil Virgo, tapi Virgo tidak dapat mengangkat Erza karena beban Erza terlalu berat. Di saat seperti itu Wendy dan timnya menemukan mereka bertiga. Di tengah padang pasir yang akan datang, Erza pun secara paksa melepas terlebih dahulu seluruh barang bawaannya yang ikut terhisap agar dapat diselamatkan oleh Virgo. Setelahnya Wendy menghancurkan badai pasir itu dengan sihir napas langitnya. Setelah seluruh perjuangan itu, akhirnya mereka sampai di kota Onibus. Tapi rupanya pentas yang diadakan sudah ramai didatangi orang-orang. Tentu semuanya jadi terkulai lemas. Bahkan Natsu yang baru sampai juga langsung rebahan karena masih diserang rasa mabuk. Akhirnya Wendy lah yang mengerjakan seluruh pekerjaan untuk membereskan properti dan menjaga teman-temannya yang masih tiduran di luar gedung. Tapi meski pekerjaannya jadi kacau, Wendy tetap senang karena dapat menyelesaikan misinya. Dan beberapa hari setelahnya Fairytale kembali mengadakan kegiatan besar dan kali ini adalah lomba lari 24 jam Fairytale. Seluruh anggota Fairytale berkumpul untuk mengikuti lomba tak terkecuali tim Natsu dan kawan-kawan. Kali ini semua bersaing untuk memenangkan lomba dan tidak mau menjadi yang urutan terakhir karena akan mendapatkan hukuman dari Makarov jika kalah. 最下位になった者にはマスター罰ゲームが楽しみなだけ。世にも恐ろしい罰ゲームが待っておるぞ。 Saat tanda start dimulai, Jet yang rupanya adalah juara tak terkalahkan selama ini langsung memulai start dengan heboh. Karena saat dia berlari, kekuatan larinya mampu membuat yang lainnya terjungkal. Tapi tak berapa lama kemudian mereka bangkit untuk segera berlari menyusul. Contohnya Natsu yang menggunakan sihir apinya sambil berlari. Di lomba lari itu semuanya saling bersaing memasang jebakan untuk menghalangi lawannya. ビクトマジック。
これ手術式友よ。走りのリズムを崩した罪は重いぞ。全くわからなくなりました。 Di puncak bukit yang menjadi tempat checkpoint, Jet adalah orang pertama yang sampai dan langsung mengambil sisik Wyvern putih sebagai syarat lomba dan kembali berlari kencang menuju Magnolia. Sementara itu terlihat Lucy yang kelelahan karena terlalu banyak berlari. Lucy pun mendapat ide cemerlang untuk meminta bantuan Virgo agar menggendongnya sampai ke tujuan. Virgo pun segera melaksanakan permintaan Lucy dan berlari dengan sangat kencang sampai Lucy berteriak ketakutan. Di sisi lain, Juvia yang sedang menunggu kehadiran Grey malah tidak sengaja ikut menjadi air karena terlalu lama menyentuh perairan sungai. Dan setelahnya Natsu yang kehabisan kekuatan sihir segera saja dihajar Grey untuk menjauh. Tapi keuntungan didapatkan Natsu saat dia melihat ada api unggun di dekat bukit. Setelah membantu Happy untuk mengambil sisik Wyvern-nya, Natsu kembali berlari bersama yang lainnya. Sementara Jet yang berlari terlalu cepat malah memilih bersantai hingga ketiduran. Happy yang menemukannya segera membangunkan Jet. Happy じゃん。リズムといい争いだ。よし、マグノリアが見えてきたぞ。ジェットトップではなかったの。速い速い、ごぼう抜きお前ら。あれ来ねえぞ。ハリーの鉄拳冗談じゃねえ。カズオ優勝争いはこの5人に絞られた。ここでクールにやってきたのはアビ。 Dan kejutan pun terjadi. Ternyata Happy yang berada tepat di belakang mereka berlima berhasil memenangkan lomba. Disusul oleh Wendy dan Carla di posisi kedua dan ketiga. Dan tak lama lainnya, anggota lain segera menyusul dan menyisakan posisi 4 terakhir kepada Natsu, Grey, Gajel, dan Jet. Karena sama-sama berada di posisi terakhir, Makarov pun menjatuhkan hukuman kepada mereka berempat untuk menjalankan sesi foto memalukan untuk diterbitkan pada majalah penyihir. Dan hadiah bagi juara pertama dari Makarov adalah... ほら優勝したよ。優勝したらどんないいことがあるの？優勝の喜びとみんなの歓声、この上ない名誉ではないか。 Setelah seluruh pesta dan lomba-lomba heboh itu, sekali lagi keadaan Guild Fairy Tail menjadi cukup damai. Natsu yang lagi-lagi numpang tidur di kamar Lucy sempat bermimpi tentang dirinya saat kecil yang mencari keberadaan Lysana. Keadaan di dalam guild pun juga masih damai-damai saja. Sampai suatu hari terdengar bunyi lonceng guild dan para anggota Fairy Tail menjadi heboh, menyisakan Lucy dan Wendy yang juga kebingungan. Ternyata lonceng yang berbunyi adalah tanda kepulangan anggota Fairy Tail yang bernama Gildat. Natsu dan yang lainnya langsung bersorak senang karena kepulangan Gildat. Setelah 3 tahun menjalankan misi kelas SS bernama misi yang lebih susah dari misi kelas S. Misi yang dijalankan Gildat adalah misi yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Tak berapa lama kemudian keadaan di kota Magnolia pun tiba-tiba jadi mencengangkan. Kota Magnolia berubah sebagai antisipasi sihir tubrukan milik Gildat yang dapat menghancurkan apapun yang disentuhnya sampai berkeping-keping. Dan tak lama kemudian Gildat pun sampai di Guild Fairy Tail. Setelah menyapa para anggota lain, Gildat menghampiri Makarov dan melaporkan bahwa dirinya telah gagal menyelesaikan misi 100 tahun itu. Semuanya pun terkejut karena sosok Gildat sebagai penyihir terkuat di Fairy Tail bahkan tidak mampu menyelesaikan misi tersebut. Setelah mengabarkan itu, Gildat pun menyuruh Natsu untuk datang ke rumahnya. Lucy pun bertanya kepada Happy tentang Natsu dan Gildat yang terlihat sangat akrab. Happy pun mulai menceritakan pertemuan pertamanya dengan sosok bernama Gildat. Setelah pergi memancing dan makan bersama Natsu serta Lysana dulu, mereka bertiga beristirahat sejenak di gubuk seraya Lysana memberitahu Natsu bahwa ada jejak kaki yang begitu besar di pinggiran hutan timur Magnolia. Mereka bertiga pun pergi ke sana pada malam hari karena mengira itu adalah jejak kaki naga. Tapi sampai di sana, ternyata itu bukanlah jejak kaki naga. Natsu yang kecewa segera berjalan pulang dengan langkah cepat sampai Lysana jadi tertinggal. Saat Natsu berbalik, Lysana tiba-tiba menghilang sementara kabut di hutan itu jadi semakin tebal. Natsu berlari ke sana kemari mencari Lysana dan menemukannya tertangkap monster Golian yang dulu pernah mereka lawan saat melindungi telur Happy. Masih ingat kan? Golian itu memerangkap Lysana dalam genggamannya seraya menyuruh Natsu untuk bersujud meminta maaf kepadanya. Natsu yang tidak punya pilihan lain segera menurutinya. Tapi rupanya itu hanyalah akal-akalan Golian yang setelahnya malah
menghajar Natsu berkali-kali tanpa melepaskan di sana. Dan di saat Natsu akan dihantam batu besar, setelah menyelamatkan anak-anak itu, Gildat menemani mereka berjalan pulang dan mengajak mereka untuk bermain tangkap bola esok harinya di pinggiran sungai. Saat bermain, Gildat menyadari keinginan besar Natsu untuk menemukan keberadaan Ignil dan menyemangatinya. Menurut Gildat, suatu hari nanti Natsu akan berhasil menemukan Ignil. Setelah puas bermain, Gildat tetap menemani mereka saat bermain ke dalam hutan lagi. Setelah bercerita pada Lucy, Happy menemani Natsu untuk menemui Gildat di rumahnya. Sesampainya di sana, Gildat yang tak tahu apa yang terjadi di Will selama 3 tahun belakangan ini menanyakan kabar di sana kepada Natsu. Dan Natsu langsung menjawab di sana sudah meninggal sejak 2 tahun lalu, membuat Gildat sangat terkejut. Saat Natsu akan pergi dari sana, Gildat bercerita bahwa dirinya bertemu dengan seekor naga di daerah suci bernama Gunung Zonia saat menjalankan misi. Tapi bukan naga merah seperti Ignil, melainkan naga hitam. Mendengar hal itu, tentu Natsu yang sembrono langsung saja ingin pergi ke tempat itu. Tapi Gildat menghentikannya setelah memperlihatkan keadaan yang sangat mengenaskan. Kaki dan tangan kirinya putus, serta organ-organ dalamnya terluka sangat parah. Gildat pun mengatakan bahwa naga hitam itu benar-benar berbahaya untuk dihadapi dan manusia tidak dapat mengalahkannya. Natsu yang tercengang langsung berteriak bahwa Dragon Slayer pasti bisa mengalahkannya. Yang langsung dibalas Gildat bahwa tujuannya mengatakan hal tersebut pada Natsu bukan untuk menghalanginya, tapi untuk memperingatkannya. Setelahnya Natsu pergi begitu saja dengan kesal dan kebingungan. Saat Natsu pergi, Gildat meminta Happy untuk tetap memberikan dukungan kepada Natsu, karena Gildat percaya suatu hari nanti Natsu bisa menjadi lebih kuat lagi. それを倒すのがドラゴンスレイヤーだろう。くそ。本気でそう思ってるなら止めやしねえよ。ハッピー、人間じゃ勝てねえが竜なら勝てるかもしれねえ。 Sementara itu, Makarov terlihat duduk di puncak menara Guild Fairy Tail dan mulai memikirkan sebuah takdir yang pernah diceritakan Polusika pada Makarov. Melihat Fairy Tail sudah kedatangan 3 Dragon Slayer, Makarov pun mengatakan bahwa takdir yang mengikat para Dragon Slayer sudah mulai berjalan. Adian! Di sanalah alur cerita anime Fairy Tail part 19 ini pun bersambung dulu. Oke. Setelah berpesta dan berlomba, kita kayak diberitahu bahwa akan ada permasalahan lain yang bakal terjadi setelah kepulangan Gildat ke Fairy Tail. Apalagi nih ya, yang akan mengancam keselamatan Natsu dan kawan-kawan. Seperti biasa, makasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, oke? Inosis pamit dulu dan bakalan ketemu kalian lagi di part 20. Bye-bye!